Mas Sofyan, selanjutnya ada penanya di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Bu Iin. Ibu Iin, mangga silakan disampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bagaimana kita tahu bahwa kesulitan yang kita dapat itu termasuk ujian atau musibah? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Habib ini cara membedakan kesulitan itu apakah ujian atau musibah? Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba Allah, dia sedang meniti jalan keimanannya yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada datang hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, berarti dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dalam merintis jalan kehidupannya sempat ada hal-hal kesalahan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan musibah atau bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Imam Ibn Mubarak pernah mengatakan, al-musibatu wahidah. Musibah itu cuma satu, kata beliau. Tetapi setelah itu ketika orang yang ditimpa musibah itu mulai mengeluh, fasarat isnataini, kata dia, maka musibah itu menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, musibah yang telah turun itu. Yang kedua, ketika orang yang ditimpa musibah itu mengeluh tentang musibah yang hadir dalam kehidupannya itu, maka dia sedang mendapatkan musibah yang kedua. Bahkan kata Imam Ibn Mubarak, a'azamul musibah, yang kedua itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia sedang menyia-nyiakan pahala ketika dia mampu menghadapi musibah yang sedang didera dalam kehidupannya itu. Kita kembali kepada kisah Nabi Musa yang belum saya selesaikan itu. Nabi Musa ujiannya itu panjang dan tak berkesudahan, ibarat seperti estafet ujian yang beliau alami itu. Dalam pelariannya Nabi Musa minta sama Allah lagi. Dia mengatakan, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dalam ujian musibah yang sedang dia hadapi itu, dia dikejar-kejar, dicari oleh banyak orang. Dia minta Allah yang tuntun kakinya, giring badannya sampai di tempat yang aman dan nyaman. Dan Allah bimbing dia sampai masuk negeri Madian. Ketika dia masuk ke negeri Madian, dia masih melangitkan doa kepada Allah. Apa yang dia mengatakan? Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa lalu minta sama Allah, aneka kebaikan Allah hadirkan buatnya. Nabi Musa tahu ini ujian banyak yang sedang ia hadapi. Dia bilang sama Allah, ya Allah, aku minta engkau turunkan kebaikan padaku setelah sekian rentetan ujian yang saya hadapi ini. Akhirnya apa yang Nabi Musa dapatkan? Nabi Musa bertemu dengan orang yang benar-benar mengamankan dirinya, mendapatkan tempat tinggal, diberikan pakaian, bahkan dipercaya untuk mengelola kebun sekian tahun lamanya, bahkan sampai menikah. Sehingga banyak para ulama mengatakan ini salah satu doa yang patut dibaca oleh kita ketika kita dirundung musibah dan ujian. Salah satunya melantunkan doanya Nabi Musa ini yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ibaratnya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah yang menjadi sumber kebaikan itu kembali membaikkan hidup kita yang sedang susah itu. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ini Allah suruh kita untuk pilih. Kita ini orientasinya untuk akhirat atau untuk dunia. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah katakan buat kita, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa saja dari hamba Allah yang menginginkan ladang akhirat, kata Allah, kami akan lebihkan buatnya. Jadi di dunia dia dapat,
Di akhirat dia akan dapatkan lebihnya. Dunia sudah dia dapat DP-nya. Akhirat itu akan dapat reward yang lebih besar lagi. Wa man kana yuridu harsad dunya, kata Allah. Orang yang orientasinya untuk dunia saja, nu'tihi minha, kata Allah. Allah nggak tahan, Allah kasih, kata Allah. Dia mau dunia, dikasih sama Allah. Tetapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti di hari akhir dia nggak dapat bagian apa-apa. Jadi pilihan ada sama kita. Menyikapi kehidupan kita ini dengan berorientasi akhirat atau tetap membumi yang cukup sementara ini. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti lama di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairal jazaa Habibana yang telah menjelaskan kepada kita betapa sebuah ujian itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibroh dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, pemirsa, di segmen 5 nanti saya akan mengajak khusus bersama Gus Han. Nanti kita akan di segmen 5 ini ada yang baru di Damai Indonesiaku, yaitu Bincang Syariah atau Ngobrol Syariah. Apa temanya? Nanti usai jeda, tetaplah di Damai.